Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial filament versi 4. Jadi kapan hari saya baru update upload video tentang filament versi 3. Kita bikin tutorialnya. Tapi ternyata baru beberapa hari doang ya. Jadi 2 hari yang lalu ternyata malah filament versi 4 udah rilis dan stable. Jadi udah nggak beta lagi. Jadi ya udahlah, kalau gitu kita langsung pindah aja nih, mumpung masih baru rilis. Kita cek filament 4 dan kita langsung coba apa aja sih yang baru. Jadi yang paling baru, beberapa fitur yang paling penting dan paling baru yaitu yang paling signifikan, tabelnya jadi lebih cepat. Jadi, dan ini tanpa perubahan kode. Jadi kita nggak perlu ngoding, kita nggak perlu ngubah fungsi yang kita panggil, karena fitur ini optimisasinya terjadi di balik layar. Jadi begitu kita install filament versi 4, otomatis tabelnya jadi langsung lebih cepat. Jadi ini contohnya di sini ada benchmark. Tabel kayak gini ada 10.000 order di dalam database dan juga menampilkan 100 baris dalam satu halaman, ya kan? Kalau pakai filament 3, hasilnya adalah hasil rendernya membutuhkan waktu 1,4 second, 1,4 detik, dan juga ada 108 bleed view yang dirender. Nah, ini cukup berat ya. Ini bisa dilihat datanya. Sedangkan setelah pakai filament 4 yang awalnya tadi 1,4 second jadi cuma 603 millisecond aja. Jadi hampir berapa itu? 2 kali setengahnya ya, 2 kali lipat lebih cepat. Dan juga kelihatan banget bleed yang dirender cuman 4. Jadi sebelumnya ada 108 jadi 4. Jadi memang jadi lebih kencang gitu kan. 2,38 kali lebih cepat. Terus yang kedua, sekarang tabel di filament nggak harus ngambil data dari database, nggak harus pakai Eloquent. Kita bisa ambil data dari manapun, bisa itu langsung array, statis, atau juga bisa ambil dari REST API dari luar atau dari dalam atau dari, ya pokoknya kita bisa ambil dari sumber yang berbeda. Bisa juga GraphQL, dari Redis, dari microservice dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini masih, waktu itu postingannya masih beta ya. Ada nested resources, ada rich editor, ya kan? Jadi rich editornya jadi makin bagus. Ada fitur baru kayak gini, ada fitur placeholder. Ya, ini yang ada di dalam bracket ya, kurung kurawal. Juga ada custom block. Jadi kita bisa bikin blog sendiri, bikin blog dari teks atau dari HTML, terus juga bisa drag and drop gitu ya. Ini waktu masih beta, kalau kita baca postingan resmi atau berita resmi di filamentnya, ya ada beberapa performance enhancement, ada skemanya diimprove jadi bisa nyampur dari forms dan juga info list di sini bisa nyampur jadi satu. Kemudian data tabelnya tadi bisa custom. Ya ada banyak banget. Oke, itu aja. Ini juga dari laravelnews.com. Jadi pokoknya ini filament versi 4 masih anget banget, masih baru. Jadi langsung aja kita coba install. Kita get started. Apa itu filament? Oke, kita kalau mau baca silahkan dibaca. Kita langsung aja ke instalasi. Di sini saya udah punya project baru lagi, Laravel lagi, baru versi 12. Ini saya barusan tadi udah sempat bikin ini ya. Kita fresh dulu, migrate fresh. Saya sempat bikin user tadi ya. Jadi ini masih belum ada filamentnya, teman-teman bisa cek di di composer.json. Di sini nggak ada filament. Oke, jadi kita langsung aman, kita langsung install aja. Oke, kita langsung install. Jadi ada dua di sini, ada pilihan mau install panel builder atau mau install individual komponen. Jadi kalau install individual komponen,
teman-teman udah punya project tapi pengen pakai komponen yang ada di filament. Jadi kayak gini, tabelnya diinstal sendiri, skema diinstal sendiri, form, info list, action, notif, widget, dan lain-lainnya. Tapi kayaknya itu enggak deh ya. Jadi untuk kita coba langsung aja pakai panelnya, jadi langsung ada panelnya sekalian lengkap. Jadi kalau langsung panel kita copy aja kayak gini, filament versi 4 cell artisan kok artisan ya, cell composer filament versi 4. Oke, kemudian kita run ini php artisan filament install. Kalau ini installnya udah selesai, langsung aja saya pakai Laravel shell, jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Oke, di sini. Nah, untuk panel ID-nya, dia panel ID juga sekaligus sebagai path, sebagai URL di routingnya. Jadi teman-teman bisa kasih nama apapun, misalkan back office atau admin versi 2 atau new admin ya. Yang penting jangan bentrok aja deh sama project yang emang udah ada, jam routing yang udah ada. Kalau bentrok nanti repot ya, pasti dipakai salah satunya. Sini saya pakai admin, aman, project baru. Sini pilih no, teman-teman kalau mau ngasih start kasih, tapi saya no ya, karena udah ngasih ya. Udah saya kasih start, tapi dia masih minta terus. Oke, sekarang kita lihat. Jadi Laravel shell saya udah jalan di port 5922. Oke, kayak gini. Kita langsung running aja, localhost 5922. Jadi Laravelnya barusan udah kita install panelnya di admin. Oke, jadi di admin kosongan, belum ada user, barusan migrate fresh, kosong fresh. Dan ini loginnya kayak gini, nggak ada registrasi, nggak ada forgot password ya, jadi kosongan. Jadi kita harus bikin user dulu. Cara bikin usernya, teman-teman perlu running ini lagi, running perintah make filament user. Jadi kalau kita balik ke dokumentasi, kita scroll ke bawah ya kayak gini ya, php artisan make filament user. Kita bisa bikin pakai perintah ini, langsung aja eksekusi. Sekali lagi saya pakai Laravel shell, jadi saya tambahkan shell di depannya. Oke, filament user, langsung aja namanya saya kasih nama admin. Oke, passwordnya password, siap. Sekarang saya udah punya user, langsung kita coba masuk. Ini passwordnya saya coba salahin. Oke, bener ya. Kalau gitu password. Oke. Ini kenapa forbidden, saya lupa ubah ya. Jadi tadi di file env mana? Di env saya ini lokal, kayaknya belum di save deh. Oke, ini harusnya bisa diakses. Kita cek lagi. Ini harusnya bisa diakses. Saya coba matikan dulu shellnya, saya refresh, saya restart dulu. Karena biasanya kalau nginstal kalau ngubah ini, kalau ngubah environment di sini, kalau saya ubah biasanya nggak langsung efek ya, harus di ini dulu, harus di dashboard dulu. Ini kalau pakai Laravel shell sih, itu kayak bug ya. Ini udah mati, saya jalanin lagi. Sekarang kita cek. Oke, jadi ini udah bisa. Jadi itu tadi masih nge-cache env saya. Nah, itu tadi sekali ngecek ya. Jadi kalau env teman-teman itu bukan lokal atau production, maka otomatis ini nggak bisa diakses gitu. Otomatis kayak tadi
usernya nggak bisa ngakses halaman admin. Apa yang harus kita lakukan agar bisa ngakses? Nah, ini dokumentasinya untuk versi 4 kayaknya masih belum lengkap-lengkap banget, karena di halaman instalasi cuma gini doang. Sedangkan kalau kita balik ke versi 3, kita akan dikasih tahu tuh. Di sini setelah apa namanya? Install, setelah bikin user, kita dikasih tahu di sini allowing user to access a panel. Jadi user tuh nggak bisa login dulu secara default. Semua user nih ya, all user bisa ngakses locally, tapi ketika di deploy maka kita harus ngupdate modelnya agar user-user tertentu aja yang bisa akses. Kalau di lokal semuanya bisa, tapi kalau production itu nggak bisa. Jadi ini saya coba refresh lagi. Nah, ini nggak bisa karena barusan produk environmentnya saya ganti menjadi production. Nah, gimana agar bisa ngakses nih user yang baru kita bikin? Jadi caranya adalah kita ini versi 3 kita close aja karena kita pakai versi 4. Kita langsung cari aja di sini pencariannya. Langsung can access panel, ada di menu user ya. Jadi teman-teman langsung ke menu user overview. Nah, di sini untuk pengecekannya di sini jelas kayak in non-local environment you must implement the filament user contract. Ya, di sini kita tambah implement filament user, terus kita tambah fungsi can access panel. Oke, langsung aja di sini implement filament user. Oke. Terus di bawah sendiri atau terserah ya, harus di bawah banget. Tambahin fungsi can access panel ya, kayak gini fungsinya. Jadi langsung aja saya return true. Nah, teman-teman kalau ini aplikasi beneran harusnya di sini ada logiknya ya. Misalkan usernya ini punya role tertentu ya kan. Nah, kayak gitu baru teman-teman return apa gitu ya, misalkan di sini true. Jadi pengecekannya bisa di sini. Cuman karena saya ini projectnya kosongan banget, langsung aja semua user bisa akses. Oke, return true. Kayak gini kita refresh. Oke, dia udah bisa udah bisa login. Nah, sekarang kita sign out. Jadi ini defaultnya udah udah ada dark mode secara default. Kita login. Saya mau ngasih mau nyoba custom halaman login. Jadi halaman loginnya teman-teman teman-teman bisa lihat cuman ada email, password doang sama sign in doang. Nah, kalau teman-teman cek di dokumentasi yang versi 4 di sini, teman-teman bisa lihat di sini ada fungsi registration, ada fungsi password, ada fungsi email verification, email chain verification, dan profile. Nah, kita coba yang registration aja sama password reset. Kalau email chain verification ini beda ya. Nggak ngaruh di halaman sign in-nya, tapi di fitur di dalamnya. Jadi kalau emailnya diganti harus verifikasi ulang. Oke, kita langsung coba aja yang kelihatan di sini. Kita balik ke filenya, ke file admin panel provider. Oh ya, biasanya saya suka ngubah ini sih. Kita ubah dulu. Saya biasa suka ubah ini. Jadi karena pengalaman ya ngambil nambah filament ke project yang udah ada sebelumnya. Jadi selama belum ready saya kasih panel ID-nya dev kayak gini atau versi 2 kayak gini. Setelah ready di publish baru diubah. Jadi nggak perlu ngubah dua tempat yang berbeda, jadi langsung aja. Oke, tadi registration kita taruh di dekat login aja. Ini bisa dari mana aja. Registration. Jadi dengan memanggil fungsi registration, ini belum kita save ya. Kita lihat dulu di sini. Di sini nggak ada link ke loginnya. Jadi ketika kita
tambah registration, kita refresh. Dia ada nih, sign up for an account. Kita buka di tab baru ya, jadi ini ada. Coba kita nonaktifkan lagi. Mana sih tadi? Kita komen dulu di sini. Oke, jadi linknya hilang, rootnya juga nggak ada. Jadi bukan cuma linknya doang yang dihapus, tapi routingnya juga terhapus. Oke. Terus tambah lagi satu lagi tadi apa? Forgot password ya. Password reset. Jadi di sini nggak ada password resetnya. Kita tambahin sekarang. Password reset. Oke. Siap. Di sini sudah muncul forgot password. Emailnya kayak gini. Saya pakai Laravel Shell, saya cek dulu. Nggak masuk ya. Mungkin routingnya perlu di run dulu ya. Keyword. Oke, jadi kalau pakai Laravel Shell, pernah kita bahas, otomatis sudah ada Mailpit. Mailpit ini kayak SMTP server untuk development ya, langsung otomatis terinstall, juga ada UI-nya. Semua email akan masuk ke sini. Nah, tadi ketika kita reset password, dia langsung otomatis ngirim emailnya di sini. Oke, saya kira itu aja. Ini udah working semua. Laravel Filament versi 4, apa aja yang baru tadi teman-teman bisa cek lagi. Ini juga udah pakai Tailwind versi 4 ya. Kalau di Filament 3 masih pakai Tailwind versi sebelumnya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas, kita akan coba bikin CRUD sederhana untuk tabel user. Sampai jumpa.